Tiga konsep yang sering muncul dalam konteks pemikiran dan tindakan manusia, yaitu idealis, realis, dan pragmatis. Idealis. Seorang idealis adalah seorang yang cenderung melihat dunia dari sudut pandang yang berfokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dianggap sempurna. Mereka mempertahankan keyakinan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil seharusnya selaras dengan standar moral tinggi dan prinsip ideal yang diyakini. Idealis cenderung memiliki harapan tinggi terhadap manusia dan dunia di sekitar mereka, dan mereka berusaha untuk mencapai perubahan positif dan membentuk realitas sesuai dengan pandangan mereka. Mereka mungkin menentang kompromi dalam mencapai tujuan mereka dan lebih cenderung memilih jalur yang mempertahankan integritas moral. Contohnya seorang aktivis lingkungan yang bekerja untuk melindungi dan melestarikan alam, berusaha mengubah kebijakan dan tindakan perusahaan yang merusak lingkungan demi mencapai keberlanjutan. Mereka mungkin bekerja dengan LSM dan menggalang dukungan untuk perubahan positif. Realis. Seorang realis adalah seorang yang melihat dunia secara objektif dan rasional. Mereka berfokus pada kenyataan yang ada dan menerima bahwa manusia dan dunia memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. Realis tidak terlalu terpaku pada cita-cita atau prinsip-prinsip yang dianggap sempurna. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mempertimbangkan realitas dan berusaha mencapai tujuan yang realistis dengan memperhitungkan keterbatasan. Realis juga mengakui adanya kompromi dan menerima bahwa dalam beberapa situasi, pilihan terbaik mungkin bukan yang paling ideal. Mereka lebih condong pada pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan bukti, daripada hanya melihat pada apa yang seharusnya terjadi. Contohnya seorang akuntan yang mengelola keuangan perusahaan, berurusan dengan angka-angka, membuat laporan keuangan dan memberikan rekomendasi berdasarkan data aktual. Juga membantu perusahaan mematuhi aturan dan peraturan keuangan yang berlaku. Pragmatis. Seorang pragmatis adalah seseorang yang menggabungkan pendekatan idealis dan realis dengan mempertimbangkan konteks dan akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil. Mereka menganalisis situasi dengan cermat dan memilih tindakan yang paling efektif dan praktis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pragmatis memahami bahwa tidak selalu ada solusi yang sempurna dan seringkali memerlukan kompromi. Mereka cenderung mengutamakan hal yang positif dan berfokus pada langkah-langkah yang dapat diimplementasikan secara efisien. Pragmatis dapat mengubah pendekatan mereka tergantung pada situasi yang dihadapi dan tetap terbuka terhadap pemikiran baru dan ide-ide inovatif yang dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya seorang manajer proyek mengordinasikan tim, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan dalam anggaran. Mempertimbangkan batasan dan tantangan yang ada, memaksimalkan hasil dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya dan waktu yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terdapat kombinasi dari ketiga pendekatan ini, dan pilihan seseorang tergantung pada konteks dan nilai-nilai individu. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemahaman tentang perbedaan antara idealis, realis, dan pragmatis dapat membantu seseorang dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, mana yang lebih baik? Tidak ada pendekatan yang secara mutlak lebih baik dari yang lain. Pilihan antara menjadi idealis, realis, atau pragmatis tergantung pada konteks, nilai-nilai individu, dan tujuan yang ingin dicapai. Keuntungan dari menjadi seorang idealis adalah memiliki visi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai benar dan berusaha untuk mencapai perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Idealisme dapat memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan yang tinggi dan mendorong perubahan positif di dunia. Namun, kelemahan di idealisme adalah terkadang keengganan untuk berkompromi dengan kenyataan yang kompleks dan menghadapi tantangan praktis dalam mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, menjadi seorang realis memungkinkan seseorang untuk melihat dunia secara objektif dan mempertimbangkan kenyataan yang ada. Pendekatan ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan logika, dan memperhitungkan keterbatasan dan tantangan yang dihadapi. Namun, realisme mungkin kurang menginspirasi perubahan dan inovasi karena adanya pemahaman bahwa dunia memiliki batasan dan kelemahan. Sementara itu, menjadi pragmatis menggabungkan kelebihan dari kedua pendekatan sebelumnya. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan konteks, tujuan yang ingin dicapai, dan akibat dari tindakan yang diambil. Pragmatis mencari solusi yang efektif dan praktis, seringkali melibatkan kompromi, namun tetap berfokus pada hasil yang diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua situasi. Keputusan terbaik tergantung pada sifat masalah atau situasi yang dihadapi, serta nilai-nilai individu. Terkadang situasi memang memerlukan ketegasan moral dan idealisme, sementara di lain waktu realisme atau pendekatan pragmatis lebih cocok. Pilihan terbaik adalah memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam pendekatan ini, dan menerapkannya dengan bijaksana sesuai dengan konteks yang dihadapi. Pikiran,
7.